Episode 10 Attack on Titan The Final Season telah dirilis tadi malam. Jadi seperti biasa saya akan merecap dan sedikit menjelaskan tentang hal yang terjadi di episode 10 ini. Dan sebelum memasuki konten, bantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan konten kita mulai. Episode dibuka dengan Eren yang sedang berbicara di depan cermin, yang kemudian secara tak sengaja Hanji mendengar perkataan Eren yang mengucapkan Tatakai sebanyak 2 kali. Sebenarnya di scene ini mungkin ada sedikit spoiler dari ending Attack on Titan, tapi saya tak ingin membahasnya karena cuma sekedar teori saya saja. Rupanya kedatangan Hanji di sini tak disambut baik oleh Eren, padahal saat mereka bertemu untuk yang pertama kalinya mereka berdua menghabiskan semalaman suntuk bercerita tentang Titan. Kemudian cerita flashback 2 tahun yang lalu, yaitu setahun setelah mereka bekerja sama dengan relawan anti Marleyan. Di sini kita bisa melihat pelabuhan yang sebelumnya dijanjikan di episode 9 kini sudah dibangun sepenuhnya. Pelabuhan ini sangat penting bagi perkembangan Pulau Paradis, karena dengan adanya pelabuhan mereka bisa berinteraksi dengan dunia luar. Lalu dari kejauhan terlihat sebuah kapal besar yang sedang mendekat, yang kemungkinan di kapal itu berisi orang penting yang akan menjalin kerjasama dengan Pulau Paradis. Yang tak lain orang itu adalah Nona Kiyomi Azumabito dari negeri Hizuru. Lalu di dalam sebuah pertemuan Nona Kiyomi memperlihatkan sebuah simbol, yang kemudian Mikasa langsung bereaksi saat melihat simbol itu. Karena simbol itu adalah simbol yang sama seperti yang ada di lengan kanan Mikasa. Sebelumnya simbol ini tak pernah ia perlihatkan kepada siapapun, kecuali kepada Eren saat ia kecil dulu. Kemudian Nona Kiyomi beserta utusan yang lain juga terkejut saat melihat simbol yang sama di lengan kanan Mikasa. Yang mana simbol ini diwariskan oleh keluarga mendiang ibunya. Bahkan Mikasa juga diminta untuk mewariskan simbol ini kepada anaknya kelak. Untuk yang belum tahu tentang orang tua Mikasa, ibu Mikasa berasal dari klan Asia. Sedangkan ayah Mikasa mewarisi darah Ackerman. Jadi di dalam darah Mikasa mengalir 2 darah klan yang berbeda. Lalu Nona Kiyomi menceritakan kisah 100 tahun yang lalu, yaitu leluhur klan Azumabito yang merupakan putra dari Shogun menjalin hubungan baik dengan keluarga Raja Fritz, yang kemudian mereka diizinkan untuk menetap di Pulau Paradis ini. Lalu setelah perang besar Titan pecah, Hizuru sebagai negara yang kalah perang harus tersingkir, yang kemudian leluhur keturunan keluarga Shogun mau tak mau harus tinggal di Pulau Paradis ini. Jadi di sini leluhur dari Shogun memiliki hubungan baik dengan Raja Fritz. Makanya itu keturunan Shogun ini dipaksa untuk pergi bersama Raja Karl Fritz ke Pulau Paradis. Karena jika mereka kembali ke negeri asal mereka yaitu negeri Hizuru, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat dan negara Hizuru akan menjadi musuh Marley. Lalu kesimpulan dari cerita ini, Mikasa adalah keturunan dari bangsawan Shogun yang telah lama hilang. Jadi Mikasa di sini kemungkinan memiliki darah bangsawan juga. Kemudian dalam jeda rapat ada beberapa anggota militer yang meragukan cerita dari Nona Kiyomi. Ya maklum saja karena mereka baru saja mengetahui fakta tentang dunia luar yang begitu luas. Akan tetapi Komandan Pixis mengatakan untuk saat ini mereka tak bisa berbuat banyak dan harus membuka telinga lebar-lebar. Lalu Historia menanyakan kepada Mikasa, mengapa ia hanya memperlihatkan simbol itu kepada Eren? Mungkin di dalam hatinya Mikasa menjawab, lah ngatur. Yang kemudian Historia menganggap jika Mikasa dan dirinya memiliki nasib yang sama, karena darah bangsawan sama-sama mengalir di dalam darah mereka. Kemudian rapat dilanjutkan, dan Nona Kiyomi mengungkapkan jika hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kedua belah pihak. Yang mana pertemuan ini bisa terjadi karena ada orang yang mempertemukan mereka. Yang tak lain orang itu adalah Zeke Yeager. Kemudian Nona Kiyomi menceritakan saat pertemuannya dulu dengan Zeke, yang tentunya dengan beberapa kesepakatan yang salah satunya adalah akan dipertemukan dengan Mikasa. Kemudian dalam kesepakatan itu Zeke memperlihatkan alat manuver 3D ODM. Tampaknya di sini Nona Kiyomi sudah mengetahui benda apa yang Zeke pegang. Di sini Zeke menjelaskan jika alat ini bekerja menggunakan bahan bakar khusus, yaitu batu ledakan es, yang mana batu ini sangat langka karena hanya ada di Pulau Paradis. Yang kemudian Zeke menyerahkan 3D ODM itu kepada Nona Kiyomi untuk diteliti lebih lanjut. Kemungkinan batu yang dimaksud Zeke adalah batu yang berada di bawah gereja keluarga Reis.
Oh iya, kalau kalian ingat 3D ODM ini milik Mike yang harus mati naas karena bertemu Beast Titan. Ternyata kesepakatan lain bersama Zeke adalah negara Hizuru dijanjikan untuk mendapatkan sumber daya yang langka ini. Jadi ada udang di balik bakwan dari tujuan Nona Kiyomi. Ya, yang pastinya mereka telah sadar niatan Nona Kiyomi kenapa mau menjadi sekutu Pulau Paradis. Jika penjelasan sebelumnya adalah kesepakatan yang Zeke berikan kepada Nona Kiyomi, kini adalah kesepakatan yang Zeke inginkan. Namun detail rencana dari Zeke di sini masih rahasia karena Zeke merupakan orang yang sangat hati-hati. Makanya itu Zeke membutuhkan bantuan negara Hizuru sebagai perantara. Kemudian Nona Kiyomi memberikan 3 persyaratan untuk melindungi Pulau Paradis. Yang mana persyaratan yang pertama yaitu untuk mengetes guncangan tanah atau rumbling untuk memperlihatkan kekuatannya pada dunia. Yang kedua, keterlibatan Hizuru dalam perkembangan senjata militer Pulau Paradis agar seimbang dengan negara-negara lain. Lalu rencana yang ketiga ini adalah untuk mewariskan kekuatan Beast Titan kepada Historia. Dan selama sisa 13 tahun hidupnya, Historia harus menghasilkan banyak keturunan. Yang pastinya jika rencana ketiga ini dilaksanakan, pasti hal yang sama akan terjadi lagi di keluarga Reis. Kemudian yang tak diduga, Historia setuju dengan rencana ketiga ini. Karena ini merupakan persyaratan agar rumbling tetap bisa dilakukan demi keamanan Pulau Paradis. Kemudian Eren berdiri dan menolak rencana gila si Zeke yang akan kembali membuat mereka seperti hewan ternak. Lalu di timeline yang sekarang terjadi keributan antara Eren dan Komandan Hanji. Bahkan Eren saat itu hampir saja ingin berubah menjadi Titan. Kemudian Komandan Hanji pergi menyendiri sambil menyalahkan Erwin kenapa dia menjadikannya seorang komandan. Sementara di senja hari sore itu Historia sedang terlihat duduk di luar ruangan. Lalu ia dihampiri oleh seorang pria. Ya, yang tiba-tiba saja saat dilihat Historia yang sebelumnya masih polos entah kenapa kini dia sudah bunting saja. Sementara di sisi lain para petinggi polisi militer sedang berdiskusi sambil meminum wine. Yang moga saja wine ini aman untuk dikonsumsi. Lalu mereka menceritakan siapa pria yang menjadi pasangan Historia. Yang mana pemuda itu lahir dan tumbuh di desa yang sama dengan Historia. Ya, jadi pemuda ini adalah teman masa kecil Historia gitu. Yang pastinya selama Historia masih mengandung, selama itu juga Zeke masih hidup. Scene kemudian berpindah saat pembangunan jalur rel kereta api. Yang kemudian Jan dan Connie mengeluh karena pekerjaan ini sangat berat. Sementara Mikasa gak banyak ngoceh mampu mengangkat 3 balok rel dengan mudah. Padahal jika di dunia nyata balok rel seperti ini pastinya akan sangat berat. Akan tetapi di sini Mikasa mampu mengangkatnya dengan sangat mudah. Lalu Komandan Hanji dan Kapten Levi terlihat dari kejauhan sedang mendekat. Tujuan Komandan Hanji datang untuk memberikan kabar jika perjanjian mereka telah gagal, yang sepertinya Hizuru tak mau membantu mereka. Kemudian Komandan Hanji menyarankan untuk menyusup ke Marley untuk memahami mereka, karena seperti itulah yang menjadi tugas pasukan pengintai. Lalu Eren ingin memutuskan siapa yang akan menjadi pewaris kekuatan Titannya karena sisa umurnya tinggal 5 tahun lagi. Mikasa di sini langsung menyaut perkataan Eren jika dirinya yang akan menjadi pewaris kekuatan Titan Eren. Namun Jan membantahnya karena Mikasa memiliki darah Ackerman. Ditambah lagi Mikasa memiliki ikatan darah dengan Nona Kiyomi. Jadi mereka tak boleh membiarkan Mikasa yang menjadi pewaris Titan. Jadi kini siapa yang akan menjadi pewarisnya? Lalu Jan dengan santuy menjawab adalah dirinya. Namun menurut Connie kita tak boleh membiarkan orang sehebat Jan mati dalam 13 tahun. Connie di sini menyarankan agar Jan menjadi komandan pasukan pengintai. Lalu Connie mengatakan jika yang akan mewarisi Titan Eren adalah aku. Yang tentu saja langsung dibantah oleh Sasha. Karena mana mungkin kita mewarisi Titan kepada orang bodoh sepertimu. Kemudian Sasha juga ingin menjadi pewarisnya. Ya baik Sasha maupun Connie mereka sama bodohnya. Jadi gak mungkin jika kekuatan Titan Eren diwariskan kepada Sasha. Setelah proses debat yang cukup kocak ini, Eren kembali membuka suara. Dengan mengatakan jika aku tak berniat mewariskannya kepada kalian. Karena kalian semua berharga bagiku lebih dari apapun. Karena itulah Eren ingin agar teman-temannya berumur panjang.
Seketika suasana menjadi tenang dan menjadi canggung, yang kemudian wajah Mikasa dan Eren terlihat memerah. Ya, sementara Jen yang berada di tengah Eren dan Mikasa berusaha tabah menghadapi momen canggung seperti ini. Setelah scene flashback tadi, scene kembali ke timeline yang sekarang. Di sini Connie memberikan penjelasan tentang reaksi Eren saat Sasha mati, yang mana saat itu Eren terdengar sedang ketawa. Tampaknya di sini Connie salah paham dengan apa yang Eren tertawakan saat itu. Sebenarnya Eren di momen ini bukanlah menertawakan kematian Sasha, melainkan Eren menertawakan dirinya sendiri. Kemudian Connie meminta penjelasan kepada Mikasa sebagai orang terdekatnya, yang kemudian Armin akan mengatur pertemuan dengan Eren untuk mendapatkan penjelasan dan memastikan jika Eren berada di pihak mereka. Lalu jika Eren berpihak kepada Zeke, maka mereka akan merebut kekuatan Titan Eren. Dan episode diakhiri dengan scene squad Levi yang sedang asik meminum wine yang sama dengan petinggi polisi militer. Lalu episode pun berakhir. Sebenarnya di dalam episode kali ini banyak adegan yang di-cut dari manganya. Akan tetapi jika kalian ingin melihat versi manganya sudah saya buatkan. Nanti link akan saya taruh di kolom komentar. Lalu di episode selanjutnya akan berisi kisah dua bocil ini yang kabur dari penjara. Jadi segitu saja untuk konten kali ini, saya akhiri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.